Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ya, apa kabarnya? Baik? Alhamdulillah Baik. Ya, masih semangat kan mengikuti pembelajaran daring? masih. Ya, Masih. semangat. Karena pandemi corona masih lama, belum tahu kapan berakhir, jadi kita harus tetap semangat. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, tolong dipimpin untuk doa pembuka. Sebelum memulai kegiatan pagi ini, baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang jenis-jenis uang. Pada saat ini kita akan mempelajari KD 3.5, menganalisis berbagai jenis bank di Indonesia. 4.5 mengklasifikasikan jenis-jenis bank dan kantor bank di Indonesia. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan berbagai jenis bank di Indonesia, mengklasifikasikan berbagai jenis bank di Indonesia, menjelaskan fungsi bank di Indonesia, mempresentasikan jenis bank dan kantor bank di Indonesia. Pada pembelajaran kali ini kita akan menemukan pertanyaan, bank diperlukan untuk apa? Bagaimana jika bank tidak ada? Sebutkan jenis-jenis bank. Identifikasi masalah. Di sini ada ilustrasi. Mantan karyawan curi uang ratusan juta bosnya. Coba kalau menyimpan uang di bank, pasti aman. Ya, kenapa dia malas nyimpan uang di bank? Ya, karena mungkin dia nggak ada waktu. Nah, ilustrasi kedua, menabung di ATM. Nah, jadi ada alternatif nih, kalau males antri, nggak punya waktu banyak, sekarang kan ada bisa setor tunai di ATM. Nah, ilustrasi yang ketiga, kegiatan di kantor bank. Oke, sekarang kita masuk pada sintaks kegiatan mengumpulkan data. Ya, kalian membentuk kelompok 1 sampai kelompok 4. Kemudian silakan kerjakan LKPD. LKPD akan memberikan petunjuk berkaitan dengan bank. Ya, kalian juga boleh gunakan HP untuk googling informasi seputaran bank. Saya beri waktu 30 menit. Ya, 30 menit untuk kerja kelompok lewat WA group. Kemudian setiap kelompok nanti mempresentasikan. Ya, jadi satu orang representasi dari kelompoknya. Oke. Nah, sudah 30 menit ya, kita bertemu lagi. Sekarang kita masuk pada sintaks kegiatan mengolah data, mendiskusikan dan mempresentasikan. Setiap kelompok diberikan kesempatan untuk presentasi. Ya, dari kelompok 1 dulu, boleh presentasi? Peran bank sentral. 1. Bank sirkulasi. B. Bankers Bank. 3. Lender of last resort. 4. Pelaksanaan kebijakan moneter. 5. Penjaga posisi likuidasi negara. Ya, itu presentasi singkat dari kelompok 1. Berikutnya presentasi dari kelompok 2. Bank berdasarkan penentuan harga. Yang pertama, bank konvensional menerapkan metode bunga. Metode bunga dipilih karena metode ini sudah ada terlebih dahulu, sudah menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara luas. Dan yang kedua, bank syariah yaitu muncul pada beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank berdasarkan target pasar.
Yang pertama, retail bank. Memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah retail. Yang kedua, corporate bank. Memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah yang bersikap besar. Yang ketiga, retail corporate bank, yaitu memberikan pelayanan dan kepada nasabah retail juga kepada birokrasi. Iya, demikian presentasi kelompok 2. Sekarang presentasi kelompok 3. Berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 2. Yang pertama itu fungsi secara umum adalah tempat simpanan tabungan, deposit, dan giro, pemberi kredit atau pinjaman, dan menyelenggarakan jasa seperti transfer dan safe deposit box. Terus yang kedua fungsi secara khusus yang ada agent of trust, yaitu masyarakat percaya uangnya tidak akan disalahgunakan. Agent of development, yaitu kegiatan investasi, distribusi, konsumsi tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian. Agent of service, yaitu kegiatan menghimpun, penyaluran dana, dan jasa perbankan. Kelompok terakhir, silakan dipresentasikan. Jenis kantor bank antara lain yaitu ada 4, kantor pusat KP. Setiap bank memiliki kantor pusat yang tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana kantor bank lainnya. Nah, kalau yang kedua itu kantor cabang atau KC. Kegiatan utamanya adalah memberikan jasa bank paling lengkap dan membawahi kantor cabang pembantu. Yang ketiga ada kantor cabang pembantu KCP. Kegiatan jasa bank hanya melayani sebagai dari kegiatan cabang penuh. Apabila cabang pembantu telah memenuhi kriteria sebagai cabang penuh, statusnya dapat diubah menjadi cabang penuh dari kantor pusat. Yang keempat ada kantor kas. Kegiatan hanya meliputi teller kasir. Kegiatan ini biasanya dilayani dengan mobil dan sering disebut kas keliling. Ya, sekarang kita masuk kepada kegiatan belajar memverifikasi. Ya, jadi bank berdasarkan fungsinya terdiri atas bank sentral dan bank umum. Kemudian berdasarkan kepemilikan, bank pemerintah, swasta nasional, koperasi, asing, dan campuran. Berdasarkan penentuan harga, bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan target pasar, retail bank, corporate bank, retail corporate bank. Kemudian berdasarkan fungsi, bank umum, bank khusus. Kemudian berdasarkan tingkatan, kantor pusat, kantor cabang pembantu, kantor kas. Nah, demikian penjelasan materi jenis-jenis bank untuk hari ini. Diberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Silakan. Apa yang membedakan bank umum dan BPR? Ya, yang membedakan bank umum dan BPR itu dari permodalan. Jadi BPR itu modalnya lebih kecil dari bank umum konvensional. Kemudian bank umum itu bisa melakukan kegiatan misalnya menabung, memberikan kredit sama jasa safe deposit box. Kalau kegiatan BPR itu dibatasi, mereka tidak menerima giro, ya. Kemudian pada BPR itu tidak ada ATM, berbeda dengan bank konvensional. Oke, sekarang saya akan mengadakan kuis, tolong dijawab ya. Saya ingin melihat pengetahuan kalian sampai di mana. Pertanyaan nomor 1, sebutkan contoh bank milik pemerintah. Contohnya itu dari BRI, BTN, dan Mandiri. Ya, itu benar ya. Sekarang satu lagi pertanyaan. Sebutkan 3 fungsi bank umum. Ya, secara singkat saja. Saya, Pak. Ya. Fungsi secara umum bank itu ada 1, tempat simpan tabungan atau deposito dan giro, 2, pemberian kredit atau pinjaman, 3, menyelenggarakan jasa seperti transfer, safe deposit, box.
safe deposit box. Iya, itu benar. Nah, sekarang kita sudah sampai pada kegiatan terakhir, yaitu penutup. Sebelum ditutup kegiatan belajar mengajar ini, coba satu orang menyimpulkan kegiatan hari ini. Ya, saya Pak. Iya, silakan. Ya, menurut saya kesimpulannya adalah Bank Sentral adalah lembaga negara yang memiliki wewenang mengeluarkan alat pembayaran yang sah suatu negara. Itu adalah uang. Yang kedua, bank umum. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dan lalu lintas pembayaran. Itu menurut saya, Pak. Makasih. Iya, demikian kesimpulannya. Jangan lupa kerjakan tugas yang saya bagikan pada awal pembelajaran tadi. Ditunggu sampai siang nanti, jam 12. Kerjakan tugas esainya. Minggu depan kita belajar materi perbankan, yaitu tentang kegiatan Bank Umum dan Bank BTR. Ketua kelas, tolong dipimpin doa penutup. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah kawan-kawan, untuk mengakhiri acara kali ini kita berdoa sejenak. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, selamat pagi semua. Minggu depan kita bertemu lagi pada PJJ pembelajaran daring berikutnya. Tetap semangat. Kita masing-masing lead dari Pikon ini.